Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Hari ini saya berkunjung ke sini Bu ya. Iya. Ini perdana Bu saya ke sini. Oke, Pertama ya. kali juga ngobrol sama Ibu. Semoga aja obrolan hari ini bisa informatif untuk penonton kita, pendengar kita juga ya. Ya, mudah-mudahan. Dan informasinya juga tersampaikan. Kita kupas tuntas Ibu ya, insya Allah. Insya Allah. Kabarnya gimana Bu akhir-akhir ini? Alhamdulillah, sehat-sehat, Sehat. masih bersemangat. Puasa-puasa juga masih semangat ya. Iya nih, udah hampir setengah nih kita ya menjalani puasa. Betul, di tengah pandemi juga Bu ya. Iya, betul. Kesibukannya gimana Bu akhir-akhir ini? Apa hal yang lagi paling sering dikerjakan? Selama bulan Ramadan ini tentunya kita banyak dari semua organisasi-organisasi ini aktivitasnya yang banyak terkait dengan kegiatan-kegiatan sosial ya. Terus kemudian kita juga menyelenggarakan seperti ada kajian-kajian bulan Ramadan, kajian duha dan lain sebagainya seperti itu. Oke, berarti kegiatan-kegiatan yang masih berhubungan dengan bulan Ramadan Iya, gitu ya. betul. Tapi nggak lupa juga Ibu dengan tema kita hari ini ya. Temanya peran PKK Aceh dalam menurunkan stunting di tengah pandemi COVID-19. Iya, siap, tentu harus tuh. Betul, bisa dibilang ini bukan lagi satu lapisan tapi udah double Bu ya. Iya. Stuntingnya belum kelar, datang lagi COVID-19. Iya, iya, betul. Sejauh ini gimana Bu perkembangan kasus stunting di Aceh sendiri? Mbak ya, kalau mengingat kembali tentunya kalau di Aceh itu stunting kita komit untuk launching itu Maret 2019 di mana itu juga terbit pergubnya, pergub stunting. Di situ kita mulai mensosialisasikan dan juga untuk komitmen bersama dari provinsi dan juga kota kabupaten ya. Nah, kalau kita menginjak dari situ, data yang ada pada waktu itu adalah kita 33%. 33% stunting kita. Nah, kalau saat ini itu tahun 2020 itu kita sekitar 19-20%, ada 23%, jadi masih fluktuatif, tapi artinya sudah ada penurunan, jadi nggak sia-sia dong kerja kita setahun. Betul, ada gitu hasilnya ya. Ibu ya. Ada hasil. Jadi itu data yang diambil dari EPPGPM dari Dinas Kesehatan. Jadi ya alhamdulillah, dan yang memang kalau dulu baru pertama 2019 tuh kalau kita ke daerah kita bilang stunting. Apa itu Bu stunting? Betul. Tapi kalau sekarang mulai dari Pak Bupati, kemudian Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, kecamatan, Betul. itu sudah udah paham lah Betul. stunting itu ya. Udah mulai familiar gitu ya. Familiar ya. Gimana enggak, bukan baru-baru ini permasalahan yang memang sudah lama. Iya, Kita sama-sama berantas untuk angka penurunannya. Untuk COVID-19 sendiri Bu, COVID-19 kan memang permasalahan yang kalau kita bahas dalam satu hari nggak akan selesai Bu ya. Baik. Itu apakah sejauh ini mempengaruhi juga untuk upaya penanganan kasus stunting di Aceh sendiri? Baik, jadi 2020 ya, Maret juga tuh kita Oke. udah 1 tahun menjalankan stunting, kemudian Maret kena COVID-19. Nah, Betul. tentunya itu mempengaruhi dari kunjungan-kunjungan kita ke daerah-daerah. Karena apa? Memang mobilitas agak dikurangin. Kemudian juga di daerah-daerah dalam kita menjalankan kesehari-harian, tentunya protokol kesehatan itu kita ketatkan, yang hadir juga kita batasi dan lain sebagainya. Dan di situ juga pada waktu melakukan kunjungan-kunjungan, jadi sekaligus juga kita mensosialisasikan bagaimana sih protokol kesehatan itu, karena kan orang dari kabupaten kota, desa-desa itu nggak ngeh gitu, nggak ngerti bagaimana protokol kesehatan itu 3M itu bagaimana dijabarkan. Apa betul-betul harus di rumah saja gitu ya. Jadi kita ajarin, kita masih bisa melakukan sosialisasi, melakukan kerja-kerja ya, melakukan edukasi kepada masyarakat, tetapi tentunya dengan ketat protokol kesehatannya, yaitu kalau udah saya waktu itu memberikan bantuan segala dan duduknya juga kita atur, kemudian menggunakan masker, kemudian kita cek dulu dari sisi protokol, dari sisi tim penggerak PKK kabupaten kota, kita ingatkan jangan sampai nggak ada cuci tangannya ya, jangan sampai, nah itu kita ingatkan terus menerus. Jadi
Sekaligus lah ya, sekali dayung itu 2-3 ada. pulau sekaligus ya. Betul, ada stunting juga masih kita pantau, terus kemudian juga kita edukasi masyarakat terkait dengan COVID-19. Apalagi di awal-awal itu cukup, kalau dulu kita ke daerah stunting, udah stunting, sekarang COVID lagi, apa itu Bu? Corona katanya. Double lagi Bu ya. Iya betul. Jadi Berarti itu ya lika-likunya di daerah. dua-duanya masih dijabani semua ya. Iya betul. Oke. Tadi menurut data terakhir juga sempat dibilang udah ada penurunan Bu. Betul. Alhamdulillah ini satu titik terang gitu ya. Iya. Sejauh ini langkah-langkah strategis dari PKK Aceh gimana Bu dalam upaya penurunan angka stunting sendiri? Iya, baik. Jadi pencegahan penanganan angka stunting itu yang terutama harus digarisbawahi adalah dengan melakukan secara terkolaborasi. Kolaboratifnya itu yang harus, nggak bisa kerja sendiri, dinas Betul. kesehatan nggak bisa kerja sendiri, demikian juga. Jadi bagaimana kita duduk bersama-sama berbagai instansi untuk bisa memerangi nih stunting secara bersama-sama. Jadi itu yang kita lakukan. Tahun 2020 awal-awal itu sempat kita artinya fokus lah ya, fokus untuk memang untuk COVID-19 nih. Betul. Awal-awal 2020 ya, mulai sampai bulan Juni kalau nggak salah, Juli. Nah kemudian di bulan Juli itu saya mulai mengadakan webinar, kita mengetuk apa kabar stunting, apa kabar stunting. Jadi jangan sampai kita di dalam COVID ini kemudian stunting kita terbengkalai, kita yang udah mulai ada apa ya istilahnya, ada progres gitu ya, ada progres, kita udah ada penurunan, jangan sampai nanti kemudian naik lagi nih. Betul. Itu ya, jangan sampai itu. Jadi kemudian mulai bulan Juni itu kita push berbagai pihak untuk bisa duduk bersama untuk melakukan strategi-strategi apa nih yang bisa kita ambil. Pada waktu itu sempat posyandu kan sempat yang di daerah-daerah merah sempat nggak boleh buka. Jadi Iya, kita betul. memang membebaskan betul-betul pada waktu itu. Oke, kalau memang karena kita sendiri pun belum tahu ya keganasan dari COVID itu, kita kan masih belajar. Betul. Dan juga kebijakan-kebijakan protokol-protokol terkait dengan COVID ini juga masih berubah-berubah. Teringat waktu dulu itu artinya kalau menggunakan masker medis ini sakit kan. Betul. Nah, jadi itu sekarang udah berubah lagi gitu Iya. ya. Jadi memang sekarang semua harus menggunakan masker, dan masker medis lebih baik tentunya proteksinya dibandingkan dengan masker Betul, yang betul, lain. betul. Memang seiring berjalan waktu Bu ya. Ya, jadi kolaborasi tadi unsurnya, mengkolaborasikan dengan berbagai pihak. Oke, tadi sempat ngebahas kolaborasi juga, bukan permasalahan ataupun bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab pihak PKK, bukan juga tanggung jawab ibu anaknya sendiri ya, tapi ayahnya juga, orang-orang di sekitarnya juga. Betul. Terkait perannya sendiri Bu, dari PKK ini sejauh ini berperan sebagai apa dalam upaya menurunkan angka stunting sendiri? Tadi kita yang pertama adalah bertugas mengkoordinasikan nih berbagai pihak. Oke. Baik itu dari unsur kedinasan, karena amanah dari peraturan gubernur nomor 14 2019 itu adalah setiap ada titipan di setiap dinas-dinas itu, ada setiap titipan adalah untuk pencegahan stuntingnya, ada di dinas pangan terkait dengan gizi ya, semuanya ada. Nah untuk itu saya mengkoordinasikan untuk di tingkat provinsi bagaimana terkait dengan, karena kemarin pendanaan selama 2020 itu banyak juga yang kemudian alokasinya Dialihkan gitu ya ke COVID-19. Jadi Betul. kita korek-korek masih ada apa nih yang untuk kita bisa gunakan nih untuk stunting. Nah itu yang kemudian kita karena unsur kolaborasi kita bisa turun bersama-sama. Oke, si A masih punya apa gitu, si B masih punya apa, oke kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Tetapi pada 2020 yang kita lagi tinggi-tingginya itu lebih banyak koordinasi saya lakukan secara virtual ya. Oke. Koordinasi secara virtual, dan juga kita selain juga dari unsur-unsur pemerintah, kita juga diberi kesempatan oleh pemerintah untuk bisa bekerja sama dengan unsur-unsur BUMN, yaitu dengan CSR-nya untuk mulai melakukan pilot project terkait dengan Rumah Gizi Kampung
Gambung yang menjadi salah satu amanah dari peraturan gubernur untuk pencegahan dan penanganan stunting di tingkat desa nih, Rumah Gizi Gampung. Jadi banyak kita koordinasi, kemudian kita juga koordinasinya selain kita horizontal dengan mitra kerja, kita juga tadi lakukan koordinasi secara vertikal ya, ke bawah, kita ke atas juga, kita terus kemudian ke bawah, karena banyak sekali arahan-arahan juga dari pusat terkait dengan ketentuan-ketentuan baru, approach baru, atau case baru misalnya ada di tempat lain yang dalam kondisi yang seperti COVID-19 ini tapi masih mampu berkiprah gitu ya. Jadi kita itu kan untuk kita belajar di tempat-tempat lain gitu ya. Jadi ada kita belajar dari pusat, kemudian kita berikan juga contoh-contoh ke kabupaten kota untuk membangunkan terus, ayo jangan lupa kita stunting, jangan lupa kita selalu sosialisasikan. Dan alhamdulillah tim penggerak PKK kabupaten kota kompak ya, alhamdulillah ya. Selama COVID juga pada waktu awal-awal mulai Maret itu saya udah mulai turun, kemudian saya videokan, saya sebar. Tolong ibu-ibu sosialisasikan ke masyarakatnya, karena waktu itu kita juga masih dilarang kan mobile untuk ke daerah-daerah. Saya paling bisanya sampai ke Aceh Besar aja pada waktu itu. Tolong ibu-ibu sosialisasikan, dan itu udah gencar. Dan bahkan pada saat Agustus ada perintah dari Presiden untuk gebrak masker, itu sebetulnya kita udah gebrak duluan kalau untuk di Aceh. Udah jalan duluan ibu-ibunya. Jadi pada waktu ada perintah dari Pak Jokowi untuk tim penggerak PKK menjadi garda terdepan dalam sosialisasi masker, kata ibu-ibu yang kabupaten kota, Bu, kita udah duluan, nggak apa-apa, lagi jalan lagi, nggak apa-apa, diulang lagi, ditambah lagi. Lebih banyak orang yang tersosialisasi. Betul, Ibu, kalau boleh saya tambahkan pertanyaan, Ibu. Dari awal stunting ini, upaya penurunan stunting dengan sekarang pasti sudah ada perubahan-perubahan ya, Bu ya. Iya, betul. Yang paling terasa di masyarakat sendiri, yang Ibu lihat sendiri apa nih, Bu? Perubahan apa yang sudah mulai terlihat? Perubahan apa yang sudah mulai dirasakan untuk penurunan angka stunting sendiri? Oke, jadi kalau untuk di masyarakat tentunya kalau jangkauan dari provinsi memang agak terbatas ya. Iya, betul. Kalau dulu pasti kalau kita datang ke masyarakat itu stunting pun nggak tahu apa itu, gitu ya. Tapi kalau sekarang itu udah tahu. Dan misalnya Rumah Gizi Gampung terkait dengan untuk pencegahan penanganan stunting itu sudah mulai di desa-desa, itu sudah mulai paham, terutama sekali untuk kader-kader kita tentunya ya, bukan untuk masyarakat umum, tapi untuk kader-kader kita itu udah mulai paham bentuknya seperti apa sih yang dinamakan Rumah Gizi Gampung. Apakah harus ada rumahnya, betul, harus dibangun rumahkah dulu baru namanya Rumah Gizi Gampung, atau seperti apa nih, apa yang terjadi di dalamnya. Nah itu kita kan sudah launching di 18 kota kabupaten, terus kemudian kita lanjutkan di 2021 ini ada 5 lagi, kemarin sudah 2, jadi tinggal 3 lagi nih kita launching, bahkan sampai Simelu kemarin kita udah launching juga untuk memperlihatkan, memberi contoh apa ini sebetulnya Rumah Gizi Gampung. Jadi pengertiannya sudah ada sebetulnya, dan dari kader-kader kita di lapangan itu sudah sering menjelaskan ke masyarakat. Tetapi yang masih diperlukan adalah pengawalan. Karena kan itu hari-harian terkait dengan asupan gizi, itu adalah hari-harian. Yang utamanya adalah 1000 hari pertama kelahiran ya, dari mulai ibu hamil sampai dengan anak 2 tahun, itu yang paling krusial, titik-titik paling krusial sekali. Kalau survive di situ udah aman lah, karena pertumbuhan otak anak pun di situ yang paling paling cepat pertumbuhan otak anak yang di situ. Nah sehingga betul-betul asupan gizi dari mulai ibu hamilnya sampai dengan anak itu lahir itu yang menjadi penting. Nah itu PR-nya, jadi terus menerus seperti kaset rusak, kita mengulang-ulang terus. Dan masih sering juga, walaupun sudah mengerti, tapi masih sering juga biasanya kalau ada anaknya yang misalnya stunting atau gizi kurang, itu kalau saya tanya ini makannya apa, dikasih nasi.
Nah, terus Oke. apa lagi? Ya pakai wortel Bu, kadang pakai bayam, dan that's it gitu ya, itu Oke. cukup. Jadi nggak dikasih protein. Saya bilang nggak mau anaknya gitu. Oke. Nah jadi itu, jadi bahwa budaya bahwa makan itu adalah untuk kenyang, itu yang menjadi pengertian secara umum, tapi Betul. bukan substansinya, bukan gizinya. Nah sekarang kita kan merubah mindset. Betul. Saya bilang tidak makan nasi tidak apa-apa, tetapi anak ini perlu sekali asupan protein, karena di protein itulah dia otaknya berkembang, Betul. ya, yang sehingga dia bisa kecerdasannya bisa bagus. Oke, berarti ada hubungannya dengan mungkin prinsip ya, orientasi makannya kenyang dan juga enak Ibu Enak, biasanya. ya, betul. Cuman juga ada hubungan dengan ekonomi, murah satu lagi. Ini juga Kalau murah tidak harus, ikan kita juga murah. Betul, ya, betul, ikan betul. juga gampang di ini, tetapi kadang-kadang ada faktor-faktor dari dari para orang tua, ibu-ibu muda sekarang kan, ibu-ibu muda sekarang maunya instan ya. Betul. Kalau mama zaman dulu apapun akan dimasak dan Betul. diolah untuk anak-anaknya, tetapi kan sekarang sudah terbiasa instan. Sehingga yang penting anaknya diam, dikasih sesuatu yang anaknya itu suka, bukan dari isinya ya. Jadi kadang-kadang justru ciki-ciki dikasih Betul. makan gitu, jadi udah kenyang. Pada waktu dikasih gizi yang beneran atau makan yang beneran, ya anaknya udah kenyang, udah menolak. Oke. Dan ada salah satu contoh, misalnya ada saya di salah satu kabupaten kota pada waktu itu mengunjungi, saya lihat kalau biasanya kan kita pikir itu stunting ini identik dengan kemiskinan. Betul. Tapi ternyata saya lihat waktu itu ini kayaknya bukan orang miskin, karena anaknya pun bajunya branded gitu ya, anaknya bermerek, keren, ganteng, putih, mamanya juga cantik, keren, bajunya juga bagus. Oke. Jadi itu kan kemudian saya tanya, Bu, anaknya makannya apa? Susah makan Bu, katanya gitu. Oke, kalau ikan mau nggak Bu protein? Nggak mau katanya. Oke. Oh gitu ya Bu. Waktu itu kita sama kawan-kawan lagi bagi-bagi, ini ada bakso ikan kita bagi, yang udah ditusuk gitu ya. Jadi bagi-bagi ke anak-anak itu, karena itu kan dari olahan yang menyenangkan tapi mengandung gizinya yang memenuhi yang Betul. kita sasar ya gizinya. Jadi waktu saya bagi-bagi, anak ibu tersebut bukan menolak, malah diambilnya dari tangan saya, malah direbutnya dari tangan saya dan habis. Jadi itulah, jadi ternyata olahan-olahan itu pun mempengaruhi ya keinginan anak untuk makan sesuatu. Oke. Ya. Berarti memberikan makanan ke anak itu bukan kemauan tapi kebutuhan ya Ibu ya. Betul. Karena anak-anak apalagi umurnya masih cukup belia, pertumbuhannya masih cepat, dan kebutuhannya juga pasti lebih ekstra daripada orang tua gitu. Iya, betul. Nah Ibu, kalau ngomongin tentang pihak-pihak yang juga ikut serta dalam upaya penurunan angka stunting ini sendiri, sebenarnya siapa aja sih Bu yang harus berperan, dan pihak-pihak mana aja yang sudah terkait dalam upaya yang satu ini Bu? Ya, yang pasti dari sisi pemerintah ya, kalau kita bilang mulai dari pusat sampai dengan ke level yang terkecil di desa ya. Jadi Pak Geci juga, jadi Pak Geci nggak bisa angkat tangan. Ya betul. Saya kan cuman kepala desa, nggak bisa, karena di situ program-programnya di situ juga harus dikeluarkan dari program pengentasan atau penanganan pencegahan stunting di level yang terbawah, yaitu di level desa. Kemudian dari mitra-mitra kerja, kalau dari dinas banyak ya, karena sekarang semua dinas bertugas untuk mencegah stunting. Salah satu dari programnya itu selalu adalah untuk pencegahan stunting. Kemudian dari instansi-instansi dan mitra kerja ini banyak organisasi-organisasi, LSM. Kita juga yang sangat berperan aktif di sini UNICEF, gitu ya. Kemudian dari perbankan, kemudian dari BUMN juga aktif. Nah, ini yang baru tahun 2021 itu kita memang diajak oleh pemerintah, khususnya Bapeda,
untuk bertemu secara langsung dan mempresentasikan sebetulnya pencegahan penanganan stunting itu seperti apa, karena seringkali memang banyak bantuan-bantuan dari BUMN itu yang langsung ke bawah itu ternyata tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran bukan berarti bukan untuk orang stunting, untuk orang stunting, tapi caranya salah. Caranya salah, kadang-kadang dikasih susu formula salah. Gitu ya. Jadi itu kemarin saya menjelaskan. Jadi apa yang bisa dibantu gitu ya. Jadi format-format apa pencegahan penanganan stunting. Terus kalau memang kerjasama dengan pihak desa tertentu, tolong dilibatkan dari tim pusat. Dilibatkan itu bukan berarti kita harus dibawa ke sana, enggak. Betul. Saya bilang enggak, dilibatkan, dilaporkan aja supaya kita bisa kisi-kisi. Oke, jadi pembagiannya seperti apa? Apa sih yang bisa dilakukan untuk pencegahan penanganan stunting di sana? Gitu. Jadi udah ada kita dikasih ruang lah ya tim penggerak PKK oleh pemerintah untuk bisa mensosialisasikan itu, yang harapannya bukan hanya masyarakat bawah saja yang langsung ya, antara ibu hamil, anak yang sehari-hari itu yang tahu mengenai stunting, tetapi juga mitra-mitra kerja ini tahu juga, dan bagaimana membasminya juga tahu. Jangan nanti kemudian mereka sudah mengalokasikan anggaran tetapi untuk sesuatu yang salah ya. Jadi itu yang kemarin kita evaluasi, dan sekarang ini udah ada kemajuan untuk di tahun 2021. Berarti terus memperbaiki strategi-strategi Bu ya, menyusun formula baru terus gitu. Tapi semakin banyak pihak terkait juga semoga semakin memudahkan Ibu. Memudahkan tentunya. Dan memperluas jangkauan juga gitu. Nah, itu ada hubungan juga dengan COVID-19 Ibu. Di masa pembatasan ini ya, mungkin Ibu sendiri juga lagi nggak bisa terlalu mobile ke sana kemari begitu. Dengan banyaknya mitra juga pasti akan mempermudah upaya penurunan stunting ini sendiri. Nah, sejauh ini Bu, untuk mengkampanyekan COVID-19 diiringi dengan kampanye stunting ini sendiri, sejauh ini juga gimana Bu penanganannya dan juga aksi nyatanya? Ya, kalau dari sisi kami tim penggerak PKK memang udah jadi makanan sehari-hari ya. Kita udah jadi makanan sehari-hari. Jadi saya bilang kalau sekarang oke lah, kita untuk tergantung dari situasi juga. Kalau seperti kemarin sudah agak longgar gitu COVID-nya, kita turun ke daerah-daerah, dan bahkan memang dari sisi awal saya udah jelasin tadi, memang saya turun untuk memberi contoh, melakukan sosialisasi secara langsung ya, langsung. Jadi kalau turun secara langsung itu ya campur-campur ya, terkait dengan stunting juga, terkait dengan COVID-19 juga. Dan itu tidak hanya di desa. Kita kemarin misalnya yang pemerintah ada gemas ya, gemas untuk gerakan masker ke sekolah, saya juga ikut ke beberapa tempat. Itu saya juga ikut. Nah, di dalamnya juga saya masukkan juga terkait dengan stunting ya, bagaimana asupan gizi yang baik dan benar. Karena apa, misalnya kayak di sekolah-sekolah, di SMA ini anak-anaknya kan sudah sebentar lagi akan jadi ibu bapak ini. Betul. Kan. Jadi kalau mereka tidak tahu bagaimana persiapan yang harus disiapkan untuk nanti pada waktu hamil, kemudian mereka harus mengkonsumsi juga zat tambah darah gitu ya. Jadi itu nanti kan kita tidak secara menyeluruh artinya mensosialisasikan. Jadi saya juga kerjasama dengan Dinas Pendidikan yang harapannya ini nanti bisa masuk attach ke dalam salah satu kurikulum lah, dimasukkan lah entah ke biologinya ya, terkait dengan bagaimana stunting itu dan juga pencegahan serta penanganannya. Jadi anak-anak itu sudah punya mindset sedikit, dan kita juga mulai dari tahun lalu kerjasama juga dengan Universitas Syah Kuala dan beberapa universitas lain, yaitu dalam rangka kita mensosialisasikan itu pada waktu anak-anak kuliah kerja nyata. Kan tematik, ada yang tematik. Kemarin tuh di Universitas Syah Kuala kita kerjasama juga. Kemudian dengan UIN ya, UIN Araniri itu kita kerjasama, dengan Poltekkes juga ada kerjasama. Jadi kita pada waktu itu menjelaskan ke anak-anak, briefing lah ke anak-anak apa itu stunting, dan ini mohon untuk bisa dijelasin pada waktu kalian kan lumayan tuh duduk-duduk lama tuh di satu kampung tuh.
tolong juga dipantau bagaimana ibu hamilnya. Saya minta laporan ya, ibu hamilnya, kasih tahu ibu hamilnya harus memakan makanan yang bergizi. Betul. Kemudian untuk anak balitanya terutama sekali yang Mbak Duta gitu. Jadi itu yang saya sampaikan, sehingga ya terbantu banget lah ya, terbantu banget gitu ya mereka di lapangan. Dan saya sama Bapak sempat kunjungi di beberapa tempat yang mereka sudah di lapangan waktu itu, di Bener Meriah kalau nggak salah, yang tematik itu ya, sempat kita kunjungi dan kita ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa untuk saya pantau gimana di sini, udah ada rumah-rumahnya seperti apa, sudah ada WC-nya apa enggak gitu. Itu karena salah satu perilaku hidup bersih dan sehat itu menjadi salah satu untuk kita jauh dari stunting juga. Betul. Gitu. Berarti sudah banyak pihak yang terlibat, bahkan mahasiswa juga tidak menutup kemungkinan ya Ibu ya. Iya nih, kampus juga diajak semuanya. Betul, jadi yang nonton kita sekarang juga walaupun usianya masih muda, jangan angkat tangan tentang permasalahan ini ya Bu ya. Betul. Karena memang permasalahan kita bersama. Terakhir Ibu, imbauan dan juga pesan Ibu untuk seluruh penonton kita dan juga mungkin seluruh PKK Kabupaten dan Kota yang sedang menonton terkait dengan upaya penurunan angka stunting sendiri. Oke, baik. Jadi mohon kepada seluruh kader PKK di seluruh Aceh untuk tetap ya bergiat mengedukasi masyarakat terkait stunting, dan juga tentunya untuk melakukan pendataan nih yang paling penting, karena kami di provinsi tentunya sangat perlu dengan data-data yang dilakukan oleh tim penggerak PKK ataupun posyandu di desa-desa. Data-data kalian itu sangat kami butuhkan. Mohon untuk diukur, kemudian ditimbang, diukur tingginya dengan baik dan benar. Yang ini tentunya anak-anak itu semua adalah anak-anak kita yang kita harapkan mereka adalah masa depan kita, generasi masa depan kita untuk mencapai cita-cita kita bersama, yaitu Aceh yang hebat. Dan juga dalam masa COVID-19, walaupun posyandu buka, tetapi tetap hati-hati, juga ikuti protokol kesehatan, kemudian dalam penimbangan itu juga digunakan alas ya, dan selalu jaga jarak. Dan mudah-mudahanlah kita bisa membalancekan antara kesehatan dan juga tetap anak-anak kita yang balita dan ibu hamil kita tetap terpantau. Jadi mudah-mudahan semua bisa terlaksana dan kita doa bersama tentunya bahwa COVID segera berlalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Doa kita semua ya, semoga juga terkabul, dimudahkan juga semua urusannya Ibu ya. Yang paling penting goalsnya itu tadi, penurunan angka stunting di Aceh benar-benar terjadi ya. Iya, tetap semangat. Betul gitu ya. sekali. Kalau gitu terima kasih untuk yang sudah menonton, dan jangan lupa juga menonton video-video lainnya yang sudah kita sediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.